Oke guys, Assalamualaikum, balik lagi dengan Jaki ya guys. Dan hari ini tanggal 16 April 2023, balik lagi karena sempat beberapa hari libur. Dan gue akan membahas Pegas karena laporan keuangan Pegas di tahun 2022 sudah rilis di web resminya. Kalau lo lihat di RTI belum. Jadi gini guys, Pegas ini gue cukup nunggu laporan keuangan kuartal 4 ya. Udah lama banget dan banyak teman-teman di YouTube juga dan di Instagram ya nanya-nanya ke gua, Pegas mana nih belum keluar. Gue juga nunggu sebenarnya gitu. Jadi akhirnya keluar juga. Dan Pegas ini gue pernah punya barangnya di harga 1400-an. Kemarin kan Pegas naik sampai 1800-an dan gue jual. Nah, gue juga incar lagi dan gue pengen masuk lagi Pegas gitu loh. Gue pengen masuk lagi Pegas karena gue mengetahui kinerja di kuartal 3 2022 itu bagus kan. Dan jadi ada rencana, intinya ada rencana masuk lagi lah, berhubung kemarin gue sudah lepas di harga 1800-an. Nah, faktor yang membuat gue mau masuk lagi adalah yang pertama itu secara valuasi Pegas murah, sudah di bawah PBV 1 sebenarnya. Jadi ya gue ngincar Pegas, saham blue chip ya, kemudian bisnisnya banyak digunakan oleh orang-orang gitu ya, dan dihargai dengan PBV serta valuasi murah. Itu yang pertama, faktor kenapa gue mau masuk lagi. Faktor kedua adalah adanya potensi dividen yield yang besar. Karena harga Pegas sekarang kan di harga 1300-an ya. Dengan EPS Pegas yang sampai kuartal ke-3 itu sekitar 195 perak per lembar. Kalau dia membagikan dividen payout ratio aja, katakanlah nih di IPS kuartal 4 dia akhirnya total keseluruhan dapat 250-an nih. Harapan gue 250 dalam satu tahun 2022 kan. Berarti kalau misalkan dividen payout rasionya 50%, itu dividen per share-nya adalah 125-an. Dan dengan harga 1390 ya murah lah, dividen yield-nya lebih dari 7% kan. Itu faktor kedua, ada potensi dividen yang besar di Pegas. Faktor ketiga, jadi pipanya Pegas ini kan terus bertambah setiap tahunnya ya, termasuk penjualan niaga gasnya ke industri, ke rumah tangga juga terus meningkat walaupun sebenarnya tidak terlalu signifikan. Jadi sebenarnya ya dilihat dari prospek jangka panjang sebenarnya nggak terlalu menarik tapi nggak jelek gitu loh. Jadi masih ada harapan gitu untuk prospek jangka panjang. Nah, itu faktor yang ingin membuat gua masuk Pegas lagi. Tapi guys, ada juga faktor yang membuat gua nanti dulu deh, gua nggak masuk dulu deh. Akhirnya kemarin gua memutuskan untuk beli saham lain ya kan, kayak nyerok kembali Bluebird, nyerok lagi ABMM gitu. Dan yang nggak masuk Pegas, duitnya gua kealihkan ke yang lain. Kenapa? Yang pertama, ya harga minyak dan gas itu sudah tidak terlalu tinggi seperti tahun 2022 kemarin, di mana pada kaget hampir semua komoditas pada kaget karena imbas perang, dan sekarang sudah menyesuaikan, supply and demand-nya sudah menyesuaikan. Yang kedua, laporan keuangan kuartal 2 Pegas belum keluar. Jadi ya Pegas ini termasuk saham yang susah diproyeksikan gitu loh. Beda yang kemarin gue bilang Bluebird, dia pandemi rugi. Ketika sudah tidak pandemi ya sudah tidak ada alasan si Bluebird ini untuk rugi lagi. Harusnya Pegas kan beda, dia dipengaruhi oleh komoditas, kemudian pandemi dia memang ruginya cukup besar. Setelah pandemi 2021-2022 pun kadang-kadang rugi per kuartalnya. Kemudian dia juga punya hutang yang tentunya pasti ada beban bunga. Kalau Bluebird kemarin kan hutangnya kecil. Jadi hal-hal banyak faktor yang membuat gua sulit memproyeksikan si Pegas ini. Jadi karena laporan keuangannya belum keluar ya akhirnya gue nggak masuk. Itu faktor kedua kenapa gue belum masuk. Faktor yang ketiga adalah EPS kuartal 4. Lu perhatikan guys, dari 2019, 2020, 2021, 2022 cenderung kecil dibandingkan dengan EPS kuartal sebelumnya. Nah, tiga faktor ini sepertinya juga disadari oleh investor lain, sehingga si Pegas itu kan dia sideways aja, 1400, 1300, 1400, 1300 sideways. Jadi banyak investor yang wait and see, menunggu kinerja kuartal 4 2022 Pegas. Dan hasilnya ya kuartal 4 2022 Pegas ini memang nggak terlalu menarik sebenarnya. Coba lo perhatikan, EPS di kuartal 1 dia dapat 70, EPS kuartal 2 146. Ini kursnya sudah gue letakkan di bawah juga ya guys, dengan asumsi kursnya itu 1400.
IPS kuartal 3 195 perak per lembar ya dengan kursnya 15.200. IPS kuartal 4 2022 itu 212 dengan kursnya 15.700. Jadi ini asumsi kurs 15.700 ya, tapi kalau lu lihat di berita, kalau kursnya adalah 14.850, maka laba bersihnya itu adalah sekitar 4,8 triliun. Tapi kalau misalkan dengan kurs 15.700, laba bersihnya sekitar 5,1 triliun. 5,1 triliun dengan IPS per lembarnya adalah 212. Nah, nanti lu jangan kaget kalau misalkan di RTI IPS-nya bisa 212 atau 204. 204 ini kalau misalkan dia kursnya adalah 14.850 guys. Nah, jadi memang ini hanya sebatas gambaran aja guys ya buat lo bahwa sebenarnya IPS kuartal 4 2022 intinya adalah sama seperti tahun-tahun sebelumnya, lebih jelek juga gitu. Itu guys yang akhirnya membuktikan bahwa kenapa ya akhirnya keputusan tepat nih nggak masuk Pegas dulu. Karena gini, si Pegas itu kalau lu lihat di laporan keuangan ya, jadi ada provisi karena kontrak ya, provisi karena kontrak nih. Jadi dia sebesar 56 juta US dollar. Jadi setelah pendapatan kan ada beban pokok pendapatannya, ada laba bruto, laba operasi, dan di provisi atas kontrak LNG yang memberatkan dia kehilangan 56 juta US dollar. Jadi begini guys, entah si Pegasnya yang menyiapkan cadangan kerugian provisi ini kan dibayar di satu kali saja gitu ya, dan dia nggak akan keluar lagi gitu di tahun-tahun setelahnya atau di kuartal setelahnya, dan ini keluar hanya di kuartal 4 tahun 2022. Entah kemungkinan yang pertama, gue memang belum mencari beritanya tapi belum memahami secara rinci, barangkali lu ada yang di industri migas, lu bisa komen di bawah. Entah Pegas menyiapkan cadangan kerugian ketika nanti ada kerugian di masa mendatang, si Pegas nggak perlu mengeluarkan lagi ya, atau si Pegas memang sudah mengeluarkan uangnya nih 56 juta karena ada ketidaksesuaian kontrak dengan Gunvor Singapore Pte Ltd. Jadi ada di laporan keuangannya dia itu ada kontrak penjualan dengan Gunvor Singapore ini ya, dan itu dijelaskan di catatan nomor 35Y ya, 35Y dia dijelaskan bahwa ya dia kerugian dengan Gunvor ini. Tapi yang masih gue belum paham secara detail, secara rinci adalah apakah duitnya ini memang sudah dikeluarkan atau ini hanya sebatas pembukuan saja, bahwa tapi sebenarnya duitnya masih dipegang sama Pegas gitu loh. Ini buat jaga-jaga, itu yang memang gue belum pahami. Sekali lagi kalau lu mengetahui secara rinci, karena gue juga cari di internet belum ada penjelasan secara rinci ya, lu boleh komen di bawah. Tapi yang jelas hal ini mengurangi IPS kuartal 4 Pegas 2022. Dan provisi ini bukan terjadi di tahun 2022 saja. 2020 juga pernah terjadi, 2020 Pegas juga pernah terjadi, yakni sengketa pajak. Jadi ini yang gua katakan tadi, Pegas ini lumayan sulit diproyeksikan, nanti tiba-tiba ada biaya apa, tiba-tiba ada biaya apa, kan jadi bingung ya guys ya. Jadi gitulah intinya, susah diproyeksikan. Nah, kalau kita lihat dari ROE, net profit margin, kemudian dari ROA-nya sama operating profit marginnya, ya turun semua secara persentase. ROE dari Pegas di tahun 2022 kuartal 3 dia 15%, kemudian net profit marginnya yang tadi 12% di kuartal 3 2022 dia turun sekarang jadi 9%, kemudian ROA-nya yang tadinya 5% di tahun 2022 kuartal 3, kemudian di tahun 2022 kuartal 4 jadi 4%, sama seperti operating profit marginnya yang tadinya 18% di tahun 2022 kuartal 3 turun jadi 16%. Jadi presentase indikator-indikator yang menurut gua cukup penting ya, dari ROE, ROA, net profit margin, operating profit marginnya turun semua. Nah ini guys yang membuat gua penasaran gimana nanti market akan merespon kinerja Pegas di tahun 2022 kuartal 4. Jadi kalau misalkan gua simpulkan adalah harga wajar Pegas dengan asumsi kinerjanya seperti tahun 2022 yang mana dia mencatatkan laba bersih sebesar 326 juta US dollar, harga wajarnya adalah di 2.855. Tapi kalau misalkan kita menggunakan MOS 50%, berarti Pegas ini kan cukup cyclical dan cukup seperti kayak batu bara lah ya. Ya berarti kita menggunakan MOS yang besar dong, dan
best buy-nya itu ada di angka 1400 1300. Nah, itu yang sebenarnya membuat gua mau masuk Pegas lagi. Dia masih di best buy. Tapi yang membuat gua kurang yakin yaitu tadi tiga faktor yang gue sebutkan. Itu dengan asumsi best buy 1400, dengan asumsi kalau misalkan kinerjanya seperti tahun 2022, guys. Bagaimana nanti kalau di tahun 2023 turun lagi di kuartal pertama, ya kan? Kita kan belum tahu. Nah, terus sekarang bagaimana? Kalau dari gua pribadi ya, gua menghitungnya gampang aja, guys. Berarti kalau misalkan dia IPS-nya 212 ya di tahun 2022 ini, dan dia berpotensi membagikan dividen payout rasio sebesar 106 berarti kan ya, 106 di tahun 2022 ini, berarti kan kalau dengan harga sekarang 1390, dividen yieldnya adalah 7%-an. Dan 7% ya guys ya, 7% untuk saham seperti Pegas yang cukup susah diproyeksikan, labanya tergantung dari harga komoditas, ya sebenarnya cukup beresiko. 7% yield itu nggak cukup besar. Kalau misalkan lu masuk 7% di saham seperti ICBP, kemudian di auto, itu masih mending gitu, resikonya nggak terlalu besar. Di saham seperti IPCC, IPCM, di saham seperti Java, Bluebird, 7% itu gede. Tapi kalau 7% di saham seperti Pegas, ITMG, BTBA itu kecil. Makanya UNTR, kemudian ITMG, dividen yieldnya gede-gede kan, 15%. Tapi sekarang Pegas berpotensi dividen yieldnya adalah 7%. Makanya ya gua pribadi akan menunggu terus terang di harga 1000. Kalau misalkan dia dividen per share-nya 106, ya gue tungguin di harga 1000. Kalau misalkan nggak dikasih di angka 1000, 1100, ya gue nggak masuk. Udah gitu aja sebenarnya. Jadi itu guys untuk Pegas ya guys ya, dan hasilnya cukup kurang mengembirakan. Bukan kurang mengembirakan sih, sebenarnya secara year on year dia naik, tapi kuartal 4-nya di luar harapan gitu loh. Itu aja untuk Pegas, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual atau beli. Jadi gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.